wilayah Sulawesi Tenggara yang bertempat di Jalan Haji Suku Yusuf nomor 17 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari. Mau tahu lebih lanjut terkait kantor penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Tenggara? Yuk ikuti kami. Hai, saya Fatma. Saya Ayin. Sebelum mengetahui lebih lanjut terkait kantor penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Tenggara, Sobat Kaya perlu tahu nih apa visi dan misi dari Komisi Yudisial. Visi misi Komisi Yudisial, visinya ialah menjadi lembaga yang kredibel untuk akuntabilitas hakim. Sedangkan misi yang pertama, meningkatkan integritas dan kapasitas hakim. Yang kedua, meningkatkan penguatan kelembagaan dan pemberdayaan partisipasi publik. Saya Harimau Satria, Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Tenggara. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang dibentuk pasca Reformasi 1998 yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Lalu beberapa kelemahan dalam undang-undang itu sehingga dilakukan perubahan ke Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan Nomor 20 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Nah, Komisi Yudisial ini adalah lembaga negara yang fokus utamanya adalah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim. Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial disebutkan bahwa Komisi Yudisial itu berwenang dalam 4 hal. Pertama, mengusulkan pengadatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung untuk mendapatkan persetujuan dari DPR. Yang kedua, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Yang ketiga, menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Terakhir, yang keempat adalah menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik atau pedoman perilaku hakim. Kemudian, selain wewenang, Komisi Yudisial juga oleh undang-undang diberi beberapa tugas paling tidak ada 5 berdasarkan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Tugas yang pertama adalah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim. Yang kedua, menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran kode etik atau pedoman perilaku hakim. Yang ketiga, melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik atau pedoman perilaku hakim secara tertutup. Yang keempat, memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik atau pedoman perilaku hakim. Yang terakhir, yang menjadi tugas Komisi Yudisial adalah mengambil langkah hukum atau langkah lainnya kepada orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum yang merendahkan kehormatan atau keluhuran martabat hakim. Nah, kemudian pada ayat 2 itu ada tugas tambahan yang diberikan kepada Komisi Yudisial. Yang pertama adalah meningkatkan kapasitas hakim, yang kedua peningkatan kesejahteraan terhadap hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arianto, asisten penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Tenggara, di bidang penerimaan laporan masyarakat. Adapun penerimaan laporan masyarakat, saya membagi ada 2. Yang pertama itu dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Kemudian ada namanya permohonan pemantauan persidangan terhadap perilaku hakim di dalam persidangan seperti itu. Kemudian
Adapun tata cara penyampaian laporan masyarakat, yang pertama itu yang harus dipenuhi adalah persyaratan administrasi. Kemudian berikutnya adalah substansi laporan. Kemudian yang berikutnya adalah media penyampaian laporan tersebut. Nah, seperti itu. Adapun persyaratan, yang pertama itu laporan disampaikan secara tertulis dan boleh disampaikan secara lisan, tetapi itu untuk masyarakat yang berkebutuhan khusus. Kemudian beberapa syarat seperti melengkapi kartu tanda penduduk atau kartu pengenal lainnya. Kemudian kalau misalnya dikuasakan seperti itu, harus mengisi melampirkan surat kuasa, baik misalnya sebagai advokat maupun mewakili instansi. Baik, untuk poin berikutnya adalah media penyampaian laporan. Jadi laporan dugaan pelanggaran KEPPH dapat disampaikan melalui yang pertama, datang langsung ke kantor Komisi Yudisial di Jakarta atau 20 kantor penghubung Komisi Yudisial yang tersebar di beberapa wilayah provinsi di Indonesia, termasuk salah satunya adalah wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian bisa juga dalam bentuk surat, baik surat elektronik, melalui email di alamat pengaduan@komisiyudisial.go.id atau di website dengan alamat pelapor.komisiyudisial.go.id. Kemudian informasi lainnya, informasi tambahan bahwa laporan tidak dipungut biaya. Kemudian laporan yang diperiksa oleh KY adalah laporan yang terkait dengan KEPPH yang terjadi setelah Komisi Yudisial berdiri. Kemudian dugaan pelanggaran yang terjadi pada saat penanganan suatu perkara di pengadilan dapat dilaporkan apabila perkara tersebut sudah putus, seperti itu. Kemudian Komisi Yudisial tidak dapat membatalkan atau misalnya mengubah putusan majelis hakim di pengadilan. Itu yang poin yang dari saya. Mungkin itu saja, cukup sekian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Komisi Yudisial, saya Arif Tridada Jaya, Asisten Penghubung Komisi Yudisial Bidang Pemantauan dan Pengawasan Perilaku Hakim Wilayah Sulawesi Tenggara. Dalam rangka untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, maka Komisi Yudisial diberikan tugas untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Pemantauan merupakan salah satu bentuk sistem pengawasan eksternal yang dilakukan Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan terhadap jalannya proses persidangan sebagai upaya pencegahan terhadap pelanggaran KEPPH. Objek pemantauan sendiri yang pertama itu adalah perilaku hakim, kedua proses persidangan, dan yang ketiga situasi dan kondisi dalam pengadilan. Pelaksanaan pemantauan di pengadilan merupakan cara sederhana mengangkat tingkat kepercayaan dan pengetahuan masyarakat berkenan dengan pengenalan terhadap KEPPH serta praktik hukum acara pengadilan. Di samping itu juga sebagai cara mendidik aktivitas masyarakat untuk memahami sistem persidangan dan membangun kepercayaan pada institusi pengadilan. Mari bersama Komisi Yudisial ciptakan peradilan bersih. Komisi Yudisial, strong together, work together, fight together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrul, Asisten Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Tenggara, bidang advokasi hakim dan keuangan. Dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013, tepatnya di pasal 1, menyebutkan bahwa advokasi hakim adalah kegiatan dalam rangka mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang maupun badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
Di ayat berikutnya menyebutkan bahwa perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh orang perseorangan, kelompok orang, ataupun badan hukum yang berusaha yang mengganggu jalannya proses pengadilan atau hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ataupun mengancam hakim baik di dalam maupun di luar persidangan, menghina hakim dan pengadilan. Jadi secara umum bahwa advokasi hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial bertujuan untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Semoga dengan kehadiran Komisi Yudisial di Sulawesi Tenggara, maka mendekatkan Komisi Yudisial kepada masyarakat, juga mendekatkan pengawasan, pemantauan terhadap perilaku hakim, sehingga harapannya adalah nanti suatu saat kita bisa mewujudkan peradilan yang bersih yang didambakan atau diinginkan oleh seluruh lapisan masyarakat di Sulawesi Tenggara. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri, yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc, dan juga mempunyai wewenang lain, yaitu menjaga dan menegakkan keluhuran, martabat serta perilaku hakim. Penghubung kuat, kaya sakti.